Pura-pura lumpuh. Episode 8. Bertukar saliva. Karya Via Raya. Boleh? Bapak mau tanya apa? Sahut Pak Bambang mempersilakan. Siapa Pak Irsyad itu? Tanya Firas langsung pada intinya. Oh, Pak Irsyad. Beliau guru bahasa Inggris di sekolah ini, Pak. Sahut Pak Bambang. Oh, gitu. Apa Bapak tahu alasan kenapa Prita selalu terlambat di hari yang sama setiap minggunya? Tanya Firas lagi mencoba mengorek informasi. Tentu saja tahu. Itu karena Neng Prita menyukai Pak Irsyad. Jadi, dia sengaja terlambat untuk mendapatkan perhatiannya. Terang Pak Bambang menerawang ingatannya ketika Prita mengatakan bahwa ia menyukai Pak Irsyad. Apa? Firas tersentak mendengar jawaban yang Pak Bambang lontarkan. Ada apa, Pak? Tanya Pak Bambang melihat keterkejutan di wajah Firas. Enggak apa-apa. Makasih sudah mau menjawab pertanyaan saya. Kalau begitu, saya pamit pulang. Oh iya, ini kartu nama saya. Kalau Pak Irsyad meminta pertanggungjawaban karena mengizinkan Prita masuk, Bapak bisa menghubungi nomor yang tertera di kartu nama ini. Kata Vira sebelum akhirnya ia pulang ke rumah. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sahut Pak Bambang menatap kepergian Firas. Ia menatap lembar kartu nama dengan manik mata berbinar. Di sana tertulis dengan jelas bahwa Firas Korten seorang CEO di Korten Department Store. Department store terbesar di seluruh Indonesia. Ia penasaran bagaimana Prita bisa mengenal orang besar seperti Firas. Ia berencana untuk menanyakannya langsung pada Prita setelah pulang sekolah nanti. Sementara di depan kelas, Prita sedang mengendap-endap masuk ke dalam tepat ketika Pak Irsyad sedang fokus menulis di papan tulis. Tiba-tiba Pak Irsyad membalikkan badannya dan mendapati Prita terdiam dengan posisi sedia. Ia seperti orang yang hendak lari. Prita, berdiri di depan sampai jam pelajaran habis, kata Pak Irsyad tegas. Prita berjalan menunduk ke arah depan papan tulis. Ia berdiri sesuai perintah Pak Irsyad. Kali ini, Pak Irsyad dibuat bingung dengan sikap Prita. Biasanya, gadis itu akan berdalih dan meminta agar ia menghukum di ruangannya. Namun, kenapa sekarang Prita dengan mudahnya menerima hukumannya? Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Prita? Tumben banget Prita gak kayak biasanya, bisik Pak Irsyad dalam hati. Ia benar-benar penasaran dengan apa yang terjadi. Entah kepalanya terbentur atau bagaimana, yang pasti Pak Irsyad tidak percaya dengan perubahan sikap Prita yang tiba-tiba. Ia berpikir apa karena masalah terakhir kali yang membuat Prita berubah. Setelah pelajaran bahasa Inggris selesai, Pak Irsyad meminta agar Prita kembali ke tempat duduknya. Ketika ia sedang merapikan buku di meja dan hendak pergi, ia mendengar sesuatu yang mengejutkan. Bibir lo kenapa, tak? Tanya Anggi melihat bibir Prita yang terluka. Habis dicepok, sahut Prita malas. Ia tidak tahu bahwa saat ini Pak Irsyad sedang mendengar ucapannya. Serius lo, tak? Tanya Anggi lagi memastikan. Iya Anggi, ngapain sih gue bohong sama lo? Ini bibir gue habis dicepok, sahut Prita menekankan kata-katanya sambil memonyongkan bibirnya. Akhirnya lo ngerasain dicepok juga, tak? Gimana rasanya? Enak nggak?
Gue jadi pengen nyobain rasanya nelen ludah orang lain nih. Soalnya kata orang sih nelen ludah orang lain enak daripada nelen ludah sendiri. Kata Anggi penasaran ingin tahu rasanya bertukar saliva. Kepo lo. Udah ntar gue ceritain semuanya sama lo. Tapi lo jangan ngiri ya. Sahut Prita menepuk kepala Anggi dengan buku. Pak Irsyad sengaja berdehem agar Prita tahu bahwa ia masih ada di kelas. Ups, Pak Irsyad dengar semuanya nggak ya, Tak? Anggi terkejut menutup mulutnya. Gue nggak peduli mau dia denger apa enggak ada urusannya sama gue. Jujur aja gue udah capek ditolak terus sama dia. Apalagi sekarang gue udah... Prita sengaja menaikkan volume suaranya agar Pak Irsyad mendengarnya. Prita ingin Pak Irsyad tahu dan menyesal sudah sering menolak cintanya. Dan sekarang setelah mendengar kata-kata Prita, hati Pak Irsyad serasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin karena kebiasaan Prita yang selalu mengejar-ngejarnya ataupun mengganggunya. Lalu tiba-tiba ia mendengar Prita mengatakan bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengannya. Lo serius? Lo lagi gak bercanda atau sengaja mau bikin Pak Irsyad nyesel kan, Tak? Tanya Anggi berbisik. Keduanya, sahut Prita menatap tajam ke arah Pak Irsyad. Pak Irsyad hanya menoleh dan bergegas keluar kelas. Hatinya serasa hancur berkeping-keping. Sepertinya rencana Prita berhasil untuk membuatnya menyesal. Seharusnya kalau ia memang memiliki perasaan yang sama terhadap Prita, setiap kali Prita menyatakan perasaannya, ia tidak perlu menolak dan mengabaikan perasaannya sendiri. Sekarang giliran Prita sudah menikah dan berusaha melupakannya. Ia malah baru sadar keputusannya untuk selalu menolak Prita adalah salah. Maksud lo keduanya itu apa? Tanya Anggi penasaran. Gue serius dan sengaja mau bikin dia menyesal. Udah ntar aja gue ceritainnya. Sahut Prita mengeluarkan buku pelajarannya. Ayo dong Ta, ceritain sekarang aja, gue penasaran banget nih. Lo mau gue mati cuman gara-gara penasaran? Kata Anggi penasaran tingkat tinggi. Gak bisa, ntar aja pulang sekolah lo main ke rumah gue. Lo tenang aja, ntar gue ceritain sedetail-detailnya deh. Sahut Prita tidak mengindahkan ucapan Anggi. Iya deh, kata Anggi menyerah dengan ekspresi lesu. Tidak terasa, bel pulang sekolah pun berbunyi. Prita dan Anggi sedang berdiri di depan gerbang sekolah. Mereka menunggu angkot yang lewat karena memang pagi ini Prita diantar oleh Firas. Sepeda lo kemana, Tak? Tanya Anggi karena biasanya Prita tidak pernah absen mau berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Gue gak bawa, Anggi. Makanya gue ajak lo naik angkot. Sahut Prita samar-samar melihat mobil yang tadi pagi ia tumpangi mendekat. Oh iya gue lupa, kata Anggi sambil menepuk jidatnya. Mobil Firas berhenti tepat di depan Prita dan Anggi. Pria itu membuka jendela dan meminta agar Prita masuk ke dalam. Sedangkan Anggi terperangah melihat ketampanan Firas. Ia membuka mata dan mulutnya lebar-lebar. Masuk, kata Firas. Tutup mulut lo, ntar ada laler masuk. Jangan lupa lap juga tuh iler lo, kata Prita membuat Anggi menutup mulut dan menyeka bibirnya. Siapa, Tak? Ganteng banget, kata Anggi menyenggol bahu Prita. Ayo masuk mobil dulu, ajak Prita. Firas membukakan pintu depan untuk Prita dan Anggi duduk di kursi penumpang. Om Firas gak kerja? Kok jam segini bisa jemput aku? Tanya Prita melirik jam tangannya.
Namanya juga bos, bebas dong mau keluar jam berapa aja. Sahut Firas kembali menyombongkan diri. Sombong, kata Prita memonyongkan bibirnya. Dehem Anggi merasa diabaikan. Oh iya om, kenalin ini Anggi, sahabat sekaligus teman sebangku aku, kata Prita memperkenalkan. Halo Anggi, perkenalkan saya Firas, suami Prita. Sapa Firas menatap ke arah spion sambil memperkenalkan diri. Apa? Suami? Kata Anggi terkejut. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.